yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Oke, kita dari Karang Taruna Desa Banjar Kemantren. Kebetulan di desa kami itu pemudanya juga beberapa sangat aktif sekali. Ada yang bergerak dalam bidang kebudayaan, kesenian, dan juga ada yang bergerak dalam nandur-menandur. Dan di sana juga ada komunitas, yaitu komunitas Kabut Malam, juga bergeraknya juga ada yang ditanam menanam, dan sampai saat ini kita juga sedang menanam jahe. Sama jahe, terus ada yang kayak terong, lombok juga. Yang saya mau tanya, Bapak mulai merintis ini sejak tahun kapan? Jadi sebetulnya kalau untuk konsep pertanian terpadu berkelanjutan ini, saya mengkonsep sejak tahun 2008, mewujudkan 2008. Ya, 2008. Tetapi mulai tahun 90-an kami sudah membuat yang namanya sistem dakon, Mas. Dakon itu gagasan itu sudah ada, Pak? Sudah ada setahun 89. 89. Oh, 89. 89 90 itu kami mempunyai konsep sistem dakon namanya. Dakon itu permainan congklak gitu. Memanfaatkan kalau kita mau memberi pasti akan menerima. Lalu satu hamparan itu dengan bermacam-macam budidaya. Itu dari gagasan sudah filosofinya di situ, filosofinya di dakon itu. Di dakon ya. Habis dakon dikembangkan lagi konsep-konsep, akhirnya di tahun 2008 itu sudah mewujudkan dengan konsep joglo taninya. Joglo taninya. Joglo jadi petani, jangan kecewa jadi petani, dengan konsep pertanian terpadu berkelanjutan atau sustainable integrated farming. Dengan ada budidaya pertanian, peternakan, perikanan. Itu tadi, yang pertanian ada akar, batang, daun, bunga, buah. Ikan ada sisik, non sisik. Sehingga ada konsep harian pagi, harian siang, harian malam. Itu sebelumnya sudah jauh-jauh sudah tergagas. Sudah tergagas. Jadi semua dari gagasan dulu lama. Jadi ada istilah kami kan ada istilah 7 hari merenung, 7 minggu mimpi, 7 bulan mewujudkan. Berbuat itu tadi. Berbuat. Baru 7 tahun akan menikmati. Nah, ini sebenarnya atmosfer kayak gini di daerah kami itu pemudanya sangat ini, Pak. Memang sekarang sudah akan sadar akan petani. Jadi mereka sudah tidak malu lagi untuk tanam-menanam, membuat pupuk. Iya. Karena pertanian itu sebenarnya kalau sekarang istilahnya pertanian milenial, pertanian itu sangat menjanjikan, Mas. Kita itu bertani bisa dengan sistem teknologi, bisa dengan sistem smart farming. Kita bisa melakukan kegiatan budidaya, pengolahan lahan bisa dengan main kayak PS, dengan teknologi. Kita menanam bisa menggunakan alat. Bahkan kita menyemprot bisa menggunakan drone. Bahkan mengairi kita bisa aplikasi smart farming. Artinya di sini penggunaan tinggal kita teknologinya kita optimalkan dengan mengawinkan beberapa background keilmuan itu kepada satu objek. Harusnya begitu. Ya mungkin dari Bimtek ini nanti kita juga akan sosialisasikan ke teman-teman pemuda bahwa bagaimana di sini atmosfernya tentang bertani, semangatnya bertani, nanti akan kita sampaikan. Iya, yang pertama anak muda Indonesia khususnya di Banjar Kemantren, kalau Anda ingin membangun desa Kemantren atau Banjar Kemantren, tidak ada keinginan yang tercapai tanpa kita melakukan. Maka mulailah dari konsep menemukan jati diri dengan konsep saya siapa, dengan siapa, di mana, saya harus bagaimana. Kenal diri, tahu diri, mesti harga diri, jati diri. Dan pesan saya, kalau adik-adik muda akan menjadi petani yang sukses, kunci sukses wirausaha itu harus dipegang dengan konsep 4 pilar harus sehat, 4 unit usaha bisa dipilih, 5 prinsip kerja harus dilakukan, 5 modal awal harus dijalankan, 5 modal dasar harus dilalui. Apa itu? Nanti luar bisa biasa. Kami uraikan. Luar biasa ilmunya, Pak. Ini satu pertanyaan terakhir, Pak. Untuk bagaimana, Pak, cara kita merawat semangat sedemikian rupa, terus merawat cara bertanam yang baik
tidak hanya program musiman saja. Ya. Soalnya kendala yang kami alami ketika kita pernah menanam jahe terus sampai panennya itu nggak sesuai, terus teman-teman tuh ya wis, kalau kita sendiri bisa memaklumi, cuma ada beberapa teman-teman yang nggak sabar. Memang kan butuh proses bertani. Itu bagaimana sedemikian rupa mungkin bisa sedikit ilmunya ditorehkan di sini atau diberitahu, Pak. Sedangkan kan sudah 89 sampai hingga detik ini dengan berkiprah dan menjadi fasilitator umum tentang bergerak di bidang tanaman halal. Iya, artinya kalau kita ingin sukses itu tetap harus punya niat bekerja jujur, ibadah, ikhlas. Lalu memulai kalau sifatnya bisnis itu harus mulai dari akhir, mengakhiri dari awal. Artinya kalau kita mau bisnis dengan mandiri ekonomi atau darat ekonomi, kita mulai dengan, kalau kita budidaya, ini siapa pembelinya? Kita harus dapat dulu pembelinya. Siapa yang akan membeli? Terproteksi. Baru setelah pasar terjamin, kita baru menanam. Jangan sampai kita menanam tapi setelah panen nggak ada yang beli. Jadi harus dimulai dari akhir dulu, mengakhiri dari awal. Gitu. Jadi, memulai dari akhir itu membuat pasar, mengakhiri dari awal itu budidaya setelah pasarnya jadi. Intinya di situ. Terima kasih Sama-sama. Pak Teo ya. Iya, Pak Teo Suprapto. Semoga dengan adanya kegiatan ini Pak menambah semangat kita untuk bergerak dalam bidang petani. Amin. Maka anak muda milenial, ayo menjadi petani, profesinya petani, tapi gaji bisa setara menteri. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga Tuhan